trading adalah time, risk, and money management. Ya. Time management adalah salah satu manajemen waktu yang wajib kita miliki, ya, untuk kedisiplinan. Jam berapa kita mulai trading, berapa lama kita di depan monitor, dan optimalnya style trading kita itu harian, mingguan, atau bulanan dari time management tersebut. Ya. Jadi untuk time management, jam sesi trading kita itu harus memiliki time schedule. Seperti kita punya usaha, ya, ada usaha kuliner, ada usaha salon, ada juga usaha monti atau bengkel, ya. Tiga-tiganya itu harus kita kunjungi, kan? Harus kita bagi waktu, jam berapa saya ke restoran saya, jam berapa harus ke salon, dan jam berapa harus ke bengkel. Ya. Jadi bisnis ini harus kita latih secara disiplin. Dalam trading forex dan gold online, supaya Bapak dan Ibu di sini tidak terpengaruh oleh gejolak waktu, ya, karena kita punya aktivitas, kita punya kesibukan, baik itu pekerjaan maupun keluarga, ya. Jadi tancapkan dulu jam sesi trading kita supaya kita punya catatan schedule pada jam-jam khusus itu adalah untuk jam trading. Oke. Saya di sini mengacu pada pergantian grafik H4. Ya, kalau misalkan grafik sekarang DXT on, maksudnya masih summer, otomatis ya market itu buka jam 5. Jam 5 pagi. Untuk forex. Ya. Pergantian grafik H4 akan berganti nanti jam 8 pagi. Lalu jam 12 siang, jam 4 sore, jam 8 malam, sampai jam 12 malam. Nah, jam-jam tersebut adalah sebagai time schedule. Bukan berarti kita tradingnya di H4. Ya. Kenapa kok pergantian H4, Coach? Karena grafik H4, satu candle-nya close, sudah mewakili candlestick yang ke bawahnya. H1, M30, M15, semua sudah mewakili. Ya. Kenapa kok nggak H1? Ya, kalau H1 nanti kita terus-terusan, setiap jam buka monitor, setiap jam buka monitor, aktivitas kita terganggu. Jadi buatlah time schedule, ya, supaya kita memiliki jam-jam khusus untuk buka MetaTrader. Ya. Karena 24 jam depan monitor nggak enak loh. Ya, nggak ada kesimpulan, lihat candlestick naik turun, lama-lama gatel tangan. Dan nanya sana-sini, ini buy atau sell? Nah. Pak, kalau H4 nanti grafik spread-nya itu turun naik ketinggian, Pak? H4 itu sebagai time schedule, Pak, ya. Bukan kita tradingnya di H4. Ya. Di pergantian grafik H4, agar Bapak punya schedule waktu, kapan schedule untuk trading. Ya, jam berapa saja. Ya. Nanti Bapak mau tradingnya itu di M30 boleh, karena nggak pengaruh pada spread. Ya. Spread itu sekali klik berarti orderan kita udah dari selisih spread tersebut. Hanya range candle-nya memang besar kalau kita mengacu pada trading H4. Ya. Pergantian grafik H4 sebagai time management, jam berapa saja saya mulai trading. Ya. Beda halnya kalau belum coaching nih, jam berapa saja serabutan. Karena kita butuh kedisiplinan sebagai bisnis masa depan yang nggak ganggu aktivitas kita, yang nggak ganggu keuangan dan keluarga kita, sehingga kita punya jam khusus. Nah, misalkan jam 12 kita ada sempat waktu buka MetaTrader. Dan maksimum 1 jam. Ya. Berjam-jam depan MetaTrader nggak optimal. Apalagi misalkan kita tradingnya momentum, ya, begitu kita entry udah serahkan pada stop loss sama take profit. Dan kalau ada peluang entry, kalau nggak ada peluang ya pending order. Itu yang kita lakukan.
Jadi sudah tersusun. Pagi hari misalkan saya bangun jam setengah 6 ya. Lalu jam 8 saya buka MetaTrader. Kalau ada peluang saya ambil, kalau nggak ada peluang ya nggak masalah, nggak mau ambil. Ibaratnya buka toko belum ada pembeli datang, ya jangan paksakan entry. Nanti lihat lagi pada jam 12. Ya. Supaya kita punya kedisiplinan waktu. Karena grafik H4 ini, Pak, sudah mewakili candlestick yang ke bawahnya close. Ya. Nah, itu time management. Ya. Oke. Fungsinya untuk di mana kita punya schedule trading. Time schedule untuk kita di depan monitor. Agar kita bisa mengimbangi waktu antara pekerjaan, trading, dan keluarga. Nah, untuk menghindari rasa greedy dan untuk menghindari rasa tangan gatal. Ya. Karena depan monitor berjam-jam, lihat candlestick naik turun, ya, nggak ada kesimpulan, bahaya. Dimana kalau misalkan saat jam sesi trading, ya, kita berdoa dulu sebelum trading, kan ada SOP-nya tuh. Time management, emotional management, kita berdoa, ya, berdoa supaya kita dapat hasil apapun, kita harus bersyukur. Oke, Pak. Lalu kita cek D1, D1-nya ngambil kesimpulannya untuk masih bullish atau bearish, lalu kita mencari support resisten, nah itu implementasinya adalah ke metode. Ya. Setelah yang penting kita sudah bisa tenang, ya, pada jam sesi trading. Kalau misalkan kita masih jam kerja, ya, kita nggak akan tenang. Ya. Nah, misalkan kalau kita sempatnya waktu malam, ya, pulang kerja udah santai, barulah kita mulai trading jam 8 malam. Kan kita adakan live coaching itu kan tiap jam 8 malam, karena itu masuk jam sesi trading. Dan kebetulan semua pada bisa. Kalau jam 8 malam sampai jam 10. Nah, karena sampai jam 10 karena kita sambil ngobrol, ya, sambil ngobrol jadinya. Oke. Optimalkan time schedule trading kita maksimum 1 jam di depan MetaTrader dengan kesimpulan jelas. Ya. Oke, lalu kita masuk setelah time management kita punya, ya. Nah, ini kedisiplinan ya dari mindset, psikologi, ya. Nanti diulang-ulang lagi, ya. Fondasinya sudah kuat, sudah punya time management, risk management, money management, ya. Baru masuk metode, ya. Metode teknikal terlebih dahulu nanti saya sampaikan, bukan fundamental, ya. Oke, untuk stop loss. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya yang baru, ya. Mbak Aniza, misalkan saya tradingnya, ini mulai keringetan enak nih. Tadi saya agak menggigil. Saya matikan pendinginnya, agak keringetan. Kita entry buy itu kalau memang gelombangnya sedang naik, ya, dan stop loss-nya itu pada gelombang swing low sebelumnya. Ya, ini untuk penempatan stop loss, ya. Targetnya pada resisten. Sell juga sama. Pada gelombang turun, stop loss-nya pada swing high sebelumnya. Yang masih bingung? Saya buka MetaTrader ya. Saya belum buka Meta ya. Oke. MetaTrader nggak bisa ya.
Oke, kita tunggu deh. Misalkan gini, gelombangnya ya. Biasa kalau saat saya live trading itu, saya sering gunakan stop loss-nya itu pada swing low untuk buy dan swing high untuk sell. Kalau sell itu kita mengharapkan dia turun dan jika kita ada posisi buy berarti gelombang untuk sebelumnya itu adalah resiko kita untuk stop loss ya. Nah, gambarnya lebih jelas lah ya. Mohon responnya dong kalau yang belum jelas. Ini swing low. Jelas, Pak. Ini swing low. Jelas ya? Oke, thank you Pak Ilan. Yang lain nih gimana? Seperti Mbak Aniza dan ada nggak? Aku nunjukin slide kan? Iya, nunjukin slide. Oke, jadi swing high itu sebagai stop loss-nya kasih spare ya. Jangan pas harga tertinggi kasih spare 5 sampai 10 pip. Nah, besok pelatihan untuk MetaTrader-nya. Kalau buy juga sama, kasih spare ya. Di bawahnya 5 sampai 10 pip. Ya. Untuk batasan stop loss. Kenapa kasih spare? Dikhawatirkan kalau nggak breakout ya, harga nggak break ke atas, kita kena spread oleh broker, maka kena stop loss jadinya. Kalau misalkan kita stop loss-nya di harga pas harga tertinggi ini. Lalu ada harga bergerak ke atas, karena kena spread, kena jilat spread jadinya. Bukan karena penempatan kita yang salah. Tetapi kalau kita kasih spare, harga break ke atas, ya, harga tertinggi sudah di break, dia akan mencari harga tertinggi baru yang di paling atas. Ya. Oke. Oke, money management kunci sukses untuk menghasilkan konsisten profit jangka panjang. Ya. Dan biasanya gini, saya sedikit cerita, ada beberapa trader yang mau trading ya. Jadi dia mau trading, saya tanya dana yang memang standby berapa, ya. Artinya uang yang tidak terpakai dalam waktu dekat, ya. Dari dana yang standby tersebut, berapa persen yang mau ditradingkan. Jangan semuanya untuk trading. Ya. Misalkan dana nganggurnya itu ada 100 juta. Ya. Jangan semuanya. Berapa persen yang memang kiranya ideal untuk Anda melakukan trading. Ya. Oke. Sebagai contoh, misalkan dana kita dari 100 juta tersebut, kita lakukan tradingnya itu 30% kita alokasikan ya dananya ya, 30%. Berarti 30 juta. 30 juta. Nah, dari 30 juta tersebut, nah, ini money management untuk kita menghindari margin call. Sama seperti saya dalam melakukan goreng ayam tiap pagi. Nah, ketemunya di sini nih. Kalau misalkan setiap pagi saya ngeluarin stok ayam, misalkan ayam itu ada 5 ekor atau 10 ekor, ya. Dan di pagi hari kira-kira saya akan goreng berapa? Nggak mungkin 10 ekornya dong. Kalau nggak laku gimana? Otomatis saya buat quantity yang harus saya keluarkan, ya, mungkin minimum 2 ekor di pagi hari. Ya.
Oke, masuk ke dunia trading. Resiko perdagangan itu pasti. Ya. Jadi saya ukur dulu dari modal saya, kira-kira resiko setiap perdagangan atau resiko per entry saya berapa persen. Dari modal 3.000. Ya. Oke. Saya lakukan mungkin standarnya 2-5%, saya bikin 4%. Dari 3.000. 3.000 saya memiliki batasan resiko kalau saya rugi $120, saya nggak jadi masalah. Artinya kalau saya goreng 2 ekor nggak laku, oke, nggak jadi masalah dalam trading, dalam perdagangan ayam goreng tadi. Tetapi dalam trading, saya rugi 120, oke, nggak masalah. Karena sudah saya patokan 4% per entry. 4% per entry. Dari 120 tersebut, maka $120 saya bagi stop loss yang saya gunakan, batasan kerugian ya, jangan sampai tanpa ada batasan kerugian. Range forex saya ambil 50 sampai 70 pip deh untuk stop loss. Ya. Berarti saya buat maksimal 70 pip stop loss dikali 1 pipnya kan $10. Maka 120 dibagi 700 ketemu angka 0,1 lot. Nggak bisa lebih. Karena risk profile saya 4%. Oke. Jadi resiko kita harus kita pikirkan terlebih dahulu agar ketahuan kuantiti barang yang akan saya perdagangkan itu adalah berapa banyak. Jadi money management ini saya lakukan implementasi seperti saya di sektor real. Kuantiti barang saya ini berapa banyak yang harus saya perdagangkan. Ya. Jika saya memiliki kuantiti 0,2 lot, ya sudah, saya bagi 2 resikonya. Antara saya buy pound sterling sama buy euro sebagai contoh. Dengan stop loss yang sama. Oke, saya ulang ya. Jadi dari modal kita, dari dana nganggur yang kita nggak gunakan dalam jangka waktu dekat, kiranya berapa persen dari dana nganggur tersebut? Oke, ketemu angka $3.000 atau 30 juta. Nah, $3.000 kira-kira berapa persen ya saya berani resiko ya. $3.000 misalkan saya resikonya nggak mau jauh-jauh deh, 3% aja. Maka kalau 3% ketemu angka $90. Ketemu angka $90, dibagi stop loss-nya 70 pip kali 10. Sama dengan masih 0,1 ya. 0,1 lot. Nggak bisa lebih. Ya. Mau tambah lagi ya silakan.
resikonya Anda bertambah berarti. Nah, intinya kuantiti barang yang mau diperdagangkan ya sejumlah 0,1 lot itu yang siap kerugian $90. Ya. Oke, karena dari $90 tersebut ya dibagi 70 stop loss kita dikali 1 pip-nya itu adalah $10. Oke. Gimana? Clear? Mau perkecil lagi? Misalkan gini. Dana yang bersiapkan 500. Ya. Risk profile Anda berapa persen dari 500 tersebut? Mohon yang belum paham, jangan diam aja dong. Samakan aja tadi. Samakan aja Pak ya. Oke. 5%. Wah, 5% ya. Wah, tadi 5% Pak itu ya. Ke 5%, Pak. Berarti per $25 ya. Siap resiko. $25 siap resiko. Dibagi stop loss-nya 70 pip kali 10. Maka punya lot adalah 0,03. Nggak bisa lebih. Dan juga nggak bisa broker lokal. Di broker asing. Karena apa? Resiko kita itu udah 5%. Dari modal 500, kalau kita buat 0,1, wah, resikonya besar sekali. Dan 0,3, ini bisa kita 0,03, bisa kita pecah lagi. 0,01 lot, entry buy, 0 di euro misalkan, lalu 0,01 lot, ya, di pound sterling, ya masing-masing stop loss-nya 70 pip. Dan total akumulasi bisa kita subsidi. Ya, misalkan euro rugi, disubsidi oleh pound sterling, misalkan seperti itu. Nah, pecah resiko memiliki 3 ini ya, punya 3 stok barang ya yang kita bisa perdagangkan. Dan stok barang itu kita bisa pecah lagi jualannya. Misalkan kita tetap bisnis handphone, ada satu jualan Xiaomi, jualan Oppo, ada jualan Vivo. Nah, supaya tidak satu stok barang aja nih. Yang masing-masing kerugiannya pun juga sudah terkalkulasi. Dan stok barang tersebut, jumlahnya kita udah hitung. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Coach, Yep. kalau misalnya batas yang tadi 5%-nya itu sudah terlampaui, jadi loss-nya udah banyak gitu ya Coach ya. Nah, itu apakah harus tambah modal lagi, atau recalculate, atau stop trading Coach? Oke. Biasanya case-case tersebut jarang terjadi, dan worst case skenario-nya itu memang ada, ya. Artinya adalah kita akan naikkan resiko, terutama kalau memang batasan maksimumnya sudah terlalu tinggi, yang 5% tadi, ya. Dan kita bisa mengurangi aktivitas, ya, intinya mengurangi stok barang, ya, mengurangi stok barang supaya barang ini biar terjual terlebih dahulu. Jangan nambah lagi barang, ya, di mana equity kita dari margin levelnya sudah tidak menguat kembali, ya,
kita paksakan untuk nambah stok barang lagi. Nah, kembali lagi Pak, itu internal kita kan. Faktor internal kita untuk menyelamatkan modal. Ya. Nah, secara kalkulasi, mungkin kita sudah setting stop loss. Tetapi, dalam perjalanannya, stop loss kadang kita geser. Nah, itu jarang terjadi. Kalau geser profit, oke, beda. Tapi kalau geser loss-nya semakin besar, resikonya akan bertambah. Dan kita menahan diri, jangan nambah stok barang lagi. Ya. Ibaratnya adalah barang ini antara laku terjual atau tidak laku terjual, atau busuk. Nah, seperti itu. Ya. Memang sebelum kita melakukan trading itu pertahanan ya sangat penting. Ibaratnya kita bertinju, sibuk nyerang itu adalah kita cari-cari keuntungan, tetapi pertahanannya kalau tidak dipikirkan sekali pukul oleh lawan kita bisa saja ambruk, ya, bisa saja jatuh, ya. Tetapi dengan adanya kalkulasi ini, ya, kita hitung dulu batasan resiko kita agar jauh dari margin call. Nah, biasanya hitung dulu supaya kita memiliki kesadaran bahwa kuantiti barang yang saya mau transaksikan itu nggak bisa banyak lebih dari 0,1 lot, misalkan seperti itu. Memang terkadang manusiawi ini yang harus kita bentuk lagi kan, psikologis. Sifat karakter manusia tadi, yang tadi kita analisa SWOT, ya, harus punya kesadaran diri bahwa kita memiliki batasan yang faktor eksternal ini kita nggak pernah tahu. Kalau faktor eksternal ini searah dengan maunya kita, mungkin itu adalah nilai lebih. Tetapi kalau faktor eksternal itu adanya force majors atau adanya pergerakan harga yang di luar dugaan, maka kita bisa terselamatkan dari money management ini. Dan jauh dari margin call. Walaupun rugi, kita udah terima. Dan kalau 10 kali misalkan rugi, ya, dari 500 ada penurunan drawdown sampai 50%, misalkan gini, berkali-kali rugi lagi. Nah, kasih batasan kira-kira berapa kali rugi nih dari sistem kita. Ya, harus stop dong. Ya. Dan ulang lagi risk profile-nya. Kalau misalkan dananya sudah menyusut, ya, ulang lagi risk profile-nya jika penyusutannya itu signifikan. Ya. Dari 500 kan misalkan dia berkali-kali nih. Pertama rugi, kedua rugi. Ya. Tiga posisi nih ya. 3 posisi kita udah pecah antara pound sterling, euro dan yen misalkan. Ya. Lalu pertama kena stop loss semuanya. Oke, kita mungkin masih bisa tenang karena apa? Resiko yang kita bisa tanggung adalah $25, ya. Lalu kedua, rugi juga. Nah, ada batasan berapa kali maksimum drawdown itu dana kita turun, baru kita evaluasi. Ya. Artinya adalah nawarnya kurang sadis mungkin. Ya. Atau memang kita mencari kembali lagi sih ya, yang mengakibatkan loss besar tadi. Kata kuncinya adalah nawar kan, ya, yang poin ketiga, ya. Kan ada 4 kemungkinan. Untung besar, untung kecil, loss besar, loss kecil. Yang loss besar ini kita hapus. Dan sering loss ini kita hapus. Akibatnya tuh apa saja? Nah, jika kita buy-nya nawar kurang sadis, ya mungkin kita akan adakan observasi dari sistem. Nah, itu ada evaluasinya lagi. Ya, mungkin dari
kita kurang sabar atau kita mungkin inginnya adalah mungkin tadi saya nunggu momentum berita. Nah, tadi kan ada solusi yang dari Bu Tini tadi, berarti tinggal nunggu breakout atau timing berita dari boosternya supaya setiap entry itu tidak ada floating. Nah, mencari passion yang pas ya dari style kita. Oke. Oke. Tanya Pak, Silakan Pak. kalau perhitungannya dibalik Pak, misalkan kita beli 0,1 lots untuk gold dan pips-nya, stop loss-nya di misalkan 10.000, itu berapa persen dari dana awal kalau misalkan dana awalnya $2.000? Pips-nya 10.000. Ya. Saya Stop selalu loss-nya, membuat suatu, ini kan dagang Pak ya, seperti sektor real. Kalau saya rugi, saya batasi, ya. Tetapi jangan sampai kerugian itu lebih besar daripada keuntungan. Ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Seperti sektor real, bagaimana kalau misalkan saya ruginya itu 500.000, untungnya 1 juta. Atau minimum, risk-reward rasionya itu 1:1. Jadi kalau kita buat dibalik stop loss-nya lebih besar, ya, kita perhatikan lagi risk reward rasionya misalkan 2:1, dalam sektor real ini nggak masuk nih Pak. Dalam sektor real itu kan kita dagang, walaupun nggak ada standarisasi ganda ya, ada antara trading forex dan gold online dengan sektor real, ya. Di mana kerugian ini saya batasi, jangan sampai kerugian itu lebih besar daripada keuntungan. Kecuali gini, ya kita sudah batasi kerugian, lalu kita mau ambil untung, belum tercapai taking profit, itu boleh. Harus ada alasan-alasan lagi. Ya. Misalkan saya selalu menggambarkan sektor real ya. Pagi hari udah dapat untung 500.000 ya, dalam toko handphone kita. Targetnya 1 juta. Tetapi diumumkan oleh warga mau ada kerusuhan. Nah, apakah kita paksakan sampai mencapai untung 1 juta atau kita tutup toko, kantongin dulu 500.000? Nah, itu contoh kasus lain. Ya. Oke, bukan gitu Pak Iwan? Jadi saya selalu menggambarkan seperti sektor real. Karena trading adalah dagang, ya dulu saya juga sama mengulik ya, coba ini. Ternyata saya pikir lagi, oh ini sederhana ternyata. Trading adalah dagang. Walaupun nggak ada standarisasi ganda antara trading forex gold online dengan kita sektor real. Tetapi implementasinya sama. Saya beli barang, mencari pangsa pasar trennya naik atau turun, ya, dan mengharapkan selisih perubahan. Yang terpenting dari barang yang saya beli, ya, ada keuntungan saya targetkan dan kerugian saya batasi. Jangan sampai toko saya tutup. Nah, sederhana itu yang saya lakukan pada trading santai. Ya. Dan kita dagangnya itu mau kreatif, misalkan dengan cara breakout strategi, nah itu kan strategi Pak ya. Tapi kembali lagi, setiap entry dibatasi dengan batasan kerugian dan target keuntungan. Ya. Apapun metodenya, ya. Mau kita gunakan moving average, ya, sederhana saja pun juga bisa. Ya. Contoh gini. Saya hapus dulu ya. Pada moving average ini, apa ya, Mas ya kayaknya ya. Euro aja deh. Euro sudah drop ya. Saya poloskan dulu deh. Saya ada 3 strategi moving average yang bisa digunakan ya. Misalkan di sini kita lihat gelombangnya sedang naik nih.
Nah, artinya adalah setelah dia turun, berarti peluang sell, ya, buy atau sell yang terpenting adalah kita di mana menempatkan entry dan di mana kita menempatkan exit. Ya. Nah, misalkan gini, gelombang sedang turun. Ya. Berarti kalau saya nawar, jual di harga mahal otomatis di sini dong. Ya. Jadi moving average ini berfungsi sebagai mendeteksi tren dan support resisten. Ya. Nah, ini besok nih kita bahas nih. Dan ada moving average lain yang mungkin saya gunakan 5 moving average. Untuk mendeteksi tren dan menjadi support dan resisten. Nah, support resisten itu kan harga mahal. Kalau saya jual nanti di sini, stop loss-nya berarti di atas ini, targetnya di bawah sini. Nah, kan simple. Di mana kita follow the trend. Mau nawarnya sadis di atas ini pun juga boleh-boleh saja. Kan market gak ada yang pasti, Pak. Bu, ya. Dengan seperti ini kita lihat bahwa gelombang euro kan sebenarnya sedang koreksi. Ya. Walaupun masih ada tren naik. Ya. Ini dari D1. Begitu kita mau entry di H1, otomatis kita mencari resisten. Saya mau jual harga mahal, semahal-mahalnya. Ya. Kalau dikasih syukur, nggak dikasih nggak masalah. Kan kita ngajukan proposal, pending order. Atau kita mau langsung buy atau sell langsung dengan metode yang lain. Berarti itu momentum. Mencari breakout strategi. Ya. Tapi kalau misalkan kita buka MetaTrader belum ada peluang untuk entry, ya sudah ajukan penawaran. Mengikuti gelombang tren. Misalkan contoh seperti ini. Kalau kita lihat gelombangnya turun, ya, artinya adalah euro ini masih melemah terhadap US dollar. Kalau saya mau sell kembali, di mana? Ya bebas aja. Mau di atas ini juga boleh, di atas ini juga boleh, ya di MA 100 boleh, atau sadis pun juga di sini boleh. Bisa dikasih sekarang, bisa enggak. Nah, kita ngajukan penawaran. Stop loss. Itu kombinasi EMA berapa aja, Pak? Iya, besok nih, Pak. 200, 100, 50, 10, dan 20. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Karena ada 2 MA nanti. Besok kita pelajari. Ya, mengenai mendeteksi tren. Karena yang utama dalam trading kita mencari tren. Dagang apapun, cari tren pasar. Begitu tren pasarnya sudah dapat, otomatis dapat pelanggan dong. Ya, dapat pelanggan. Tren pasar sudah dapat, kita belanja ke supplier. Nah, ini prinsip saya nih, konsep dagangnya seperti ini. Belanja ke supplier. Supplier kita adalah GK Invest, broker. Nah, kita mau beli euro, mau beli dolar, kan kalau misalkan tren turun euro kan berarti kita mau beli dolar. Saya mau beli dolar saat dolarnya murah. Berarti saat euro naik. Nah, ajukan penawaran pada broker lewat MetaTrader. Ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan resisten untuk kita mengambil posisi sell di level-level ini. Nanti ditambahin. Besok kan ditambah lagi, Pak. Dari beberapa metode support resisten digabung. Nah, dan stop loss-nya nanti di-input pada batasan-batasan yang tadi swing high. Ini kan swing high, ini swing high, swing high. Ya, kita punya skenario mungkin gini. Kalau misalkan harga naik, ya, ke sini, atau ke sini, ya, kemungkinan besar harga akan turun lagi. Ya, kita punya skenario seperti itu. Di sini level entry kita, stop loss-nya di mana? Di sini stop loss-nya. Atau di sini. Tergantung risk profile. Berapa pip range-nya. Ya. Oke, kita nyampe ke situ, ternyata
harga kena stop loss. Kita evaluasi lagi, kenapa kena stop loss? Ada news, ya, atau ada berita yang nggak disangka, yang di luar dugaan. Ya. Itu bisa saja terjadi faktor eksternal, ya kan? Yang kita nggak punya kuasa untuk mengendalikannya. Tetapi kita punya kuasa mengendalikan di mana kita entry dan di mana kita exit. Oke. Oke, memang untuk pertahanan money management ini harus kita hitung dulu dari modal yang kita miliki ini kira-kira kita siap resiko berapa persen. Nah, ini sebenarnya saya temukan yang tadi ayam goreng saya cerita. Ya, satu hari itu saya harus goreng 10 ekor sampai 30 ekor. Tetapi apakah pagi hari saya langsung goreng 10 ekor? Ya tentu tidak. Karena apa? 10 ekor tersebut adalah resiko saya. Ya. Sama seperti saya jualan handphone. Ya. Saya beli ke supplier, berapa unit, itu ada resiko saya. Resiko bisa nggak laku loh. Apalagi makanan. Makanan cepat sekali kan, basinya. Ayam tuh 6 jam di etalase. 6 jam nggak laku, agak layu dia. Dan kurang kelihatan cemerlang. Nah. Oke. Nah, jadi seperti itu. Metode apapun, yang terpenting kita sudah memiliki skenario exit yang memang tidak terlalu besar untuk resiko kita, ya, boleh Anda gunakan, ya. Tetapi kita yang terpenting adalah memang harus mengikuti tren. Ya. Jika kita nggak mau sell, berarti buy-nya di sini dan di sini. Ibaratnya kita lihat suatu tren euro itu menguat terhadap dolar, artinya pangsa pasarnya siapa aja? Bank-bank besar, ya, fund manager, multinasional, pada bertransaksi euro. Dan saat ini, banyak pelaku pasar memegang dolar, karena faktor dari The Fed, ya, ingin menaikkan suku bunganya dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, jika inflasi meningkat. Ya. Dan masih diperdebatkan mengenai stimulus, ya, 2,2 triliun US dollar dari faktor dari kampanye Demokrat dan Republik, kan saling tukar berbeda pendapat. Oke. Jadi banyaknya beberapa buyer dolar itu saat ini terjadi karena faktor dari kondisi sentimen di pasar. Ya. Tinggal kita nunggu di mana untuk buy lagi euronya. Oke. Secara teknikal kita udah bisa lihat di sini. Ya. Ada histori-histori. Nah, di sini, ya, mungkin di sini juga boleh. Nah, di sini juga boleh. Agak jauh memang, tapi harus sabar. Kalau kita mau sebagai buyer, ya udah tunggu di sini. Kalau mau jadi seller, melakukan penjualan dengan jangka pendek. Penjualan dengan jangka pendek. Sell saat koreksi ke atas, sell. Naik lagi ke atas, sell, ya. Dan ini hati-hati nih, ini bisa terjadi reversal. Nah, bisa terjadi reversal jika dia break atas, ya. Nah, ini besok kita bahas di teknikal, ya. Oke, jadi seperti itu. Dengan money management, ya, kita bisa tidur nyenyak, Pak, Bu. Ya. Dan pasangan kita nggak akan curiga, ya.
Dipikir kita mikirin orang lain, padahal mikirin market. Ya. Jadi kalau misalkan dengan money management, berarti kalau kena stop loss ya sudah, saya sudah bisa tanggung. Bangun tidur kalau kena stop loss ya sudah, itu belum rezeki. Saya alami kayak seperti itu. Ya. Berarti kita bisa ada mencari peluang perdagangan lagi, ya, dengan mencari yang lebih baik lagi. Mungkin kondisi kita harus benar-benar fit, ya, dan juga melihat pasar itu harus dengan detail, ya, dan yang terpenting adalah kalau trennya sedang naik, saya harus mencari peluang buy-nya harus sadis ya, harus sadis, ya. Berarti buy-nya harus benar-benar di batasan resiko. Kalau mau ambil posisi sell, berarti mencari resisten untuk sell, ya. Nah, sebenarnya sesederhana itulah trading. Ya. Hanya kita menempatkan di mana untuk the best of buy dan the best of sell-nya kan. Yang paling best di buy-nya di mana nih? Yang paling best di sell-nya di mana? Nah, kita bisa tentukan dari beberapa metode support resisten yang kita gabungkan. Atau memang kita memanfaatkan momentum breakout. Nah, masih fleksibel sih. Banyak strategi yang bisa digunakan. Tetapi gunakanlah satu strategi yang memang sudah merasa nyaman, ya, dan juga tahu kelemahan dan kelebihan dari strategi yang kita miliki. Misalkan saya senang menggunakan head and shoulder, ya, atau inverse head and shoulder. Berarti kalau misalkan dia breakout dari bahu kanan, berarti saya siap-siap untuk buy jika inverse head and shoulder. Dan saya tunggu dia koreksi ke bawah untuk saya buy kembali. Dan ditambah mungkin dengan MA, ya, untuk menentukan konfirmasi bahwa dia benar-benar break inverse head and shoulder. Nah, itulah kekurangan dan kelemahan yang harus kita ketahui. Tetapi kelemahan inverse head and shoulder jika bahu kanan tidak berhasil kena break, maksudnya seperti itu. Ya, jika bahu kanan kena break ke bawah. Nah, itu kan kelemahannya. Dan kalau misalkan bahu kanan itu di break ke bawah, ya sudah, kita jangan paksakan lagi untuk mengharapkan dia harus naik. Ya, yang terpenting kan disitulah faktor exit kita, keluar kita saat skenario buruknya terjadi. Oke.